Shalom kepada seluruh jemaat GKKI Rema Makassar. Saya ingin menyampaikan bahwa pada hari ini mungkin di antara kita bertanya-tanya kenapa saya tampil melalui video. Karena beberapa hari yang lalu saya mengikuti sidang sinode, yaitu sidang untuk pemilihan ketua umum sinode yang baru. Dan itu dilakukan di Jakarta. Karena dekat ke Bandung, mama saya meminta untuk supaya saya bisa datang ke Bandung dan menjenguk mama. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita beribadah lewat mendengarkan firman Tuhan lewat video ini. Dan saya percaya Roh Kudus hadir dalam hidup kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang baik, yang penuh anugerah dan kemurahan yang berlimpah-limpah, hadir dalam kuasa Roh Kudus-Mu, di mana kami umat-Mu, anak-anak-Mu, boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu, dan biar firman itu yang boleh menjadi berkat bagi kami semua. Roh Kudus sumber hikmat dan wahyu, memberikan kepada anak-anak-Mu pengertian untuk dapat menerima kebenaran firman-Mu dan hidup di dalamnya dan diberkati kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Baik, firman Tuhan kali ini adalah satu bagian firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-15. Dan ini kisah tentang perumpamaan tentang anak yang hilang, yang sudah biasa dan sering kita dengar atau mungkin sudah hafal ceritanya. Demikian firman Tuhan dalam Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai 32. Yesus berkata lagi, seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ia pun pergi dan menggantungkan hidupnya pada seorang warga negeri itu. Orang itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepada dia. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelilah, dan marilah kita makan dan bersukaria, sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali." Lalu mulailah mereka bersukaria. Saya pikir sampai di situ dulu pembacaan kita, sampai di ayat 24 aja. Nah, kita semua sudah sering mendengar tentang kisah anak yang hilang ini. Dan seringkali kita ditanya, menurut saudara yang hilang yang mana? Maka pasti kita akan berkata,
bahwa ada yang berkata, oh yang hilang itu ya yang pergi keluar dari rumah. Tetapi saudara, ada juga yang berkata bahwa oh yang hilang itu dua-duanya hilang. Ya, yang satu hilang di luar rumah, yang satu hilang di dalam rumah. Tetapi saudara-saudara yang saya kasihi, kalau kita kira-kira buat drama, ya drama, siapa bintang utama dalam drama ini sebenarnya? Ya, dan saya yakin kita sepakat kalau akan melihat nantinya bahwa ada bintang utamanya yang sedang ada di dalam drama yang ada di dalam kisah ini kalau itu dibuat drama. Tapi ini adalah sebuah perumpamaan dari Yesus yang disampaikan kepada orang banyak. Nah, mari kita melihat bersama-sama. Yang pertama di sini saudara-saudara, apa sih yang menjadi pelajaran yang luar biasa dari bagian firman Tuhan ini buat kita? Yang pertama yang saya perhatikan, yang kita lihat dalam bagian ini adalah bapaknya itu menunggu-nunggu dan tidak lupa anaknya. Jadi si anak ini minta hak warisnya, yaitu wajar saja. Hanya saja yang dia minta itu tidak tepat waktu. Artinya bahwa orang tuanya masih hidup, dia sudah minta. Dan ini tentunya bukan hal yang baik, saudara. Ya. Nah, tetapi okelah, dia menerimanya. Lalu firman Tuhan berkata bahwa dia pergi menjual hartanya itu. Lalu kemudian setelah itu dibuatnyalah harta itu untuk berfoya-foya dengan para pelacur, dia mabuk dan berbagai, ya boleh kita katakan perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan dengan harta itu. Lalu kemudian bahwa setelah harta itu habis dia jatuh miskin. Setelah dia jatuh miskin, dia mencari pekerjaan. Nah, dia diterima untuk bekerja menjaga babi. Tapi dia tidak diberi makan juga. Bahkan ampas makanan babi itu pun tidak boleh dia makan. Tentu ini sebuah penderitaan yang sangat dalam. Dalam situasi itu dia sadar bahwa dia berdosa. Dia ingat ke rumah Bapa. Dan dia berkata dalam hatinya, di rumah Bapa itu banyak makanan, tidak ada yang kurang. Di sana berlimpah-limpah. Dan aku di sini mati kelaparan. Wah, udahlah aku pulang aja deh. Nanti aku akan berkata kepada Bapa bahwa aku sudah berdosa terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikan saja saya sebagai salah seorang dari upahan Bapa. Ya. Maka saudara-saudara yang saya kasihi, dia pulang. Mari kita melihat bersama apa yang dilakukan Bapa ketika dia pulang. Di sini kita melihat bahwa sesungguhnya dalam bacaan kita ini aktor utama ternyata sang Bapa. Nah, mari kita lihat. Yang dilakukan sudah saya katakan tadi, yang pertama adalah bapaknya menunggu-nunggu sang anak ini setiap hari. Dan ternyata tidak pernah melupakan anaknya. Ya, dalam ayat yang ke-20 dikatakan di sana, lalu bangkitlah ia dan pergi kepada anaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. Wow, saudara, rupanya sang bapa tidak pernah melupakan si anak yang pergi. Sang bapa ini, saudara, selalu setiap hari berdiri di depan rumah, mungkin dia mondar-mandir, berharap bahwa anaknya akan kembali. Dia tidak pernah melupakan anak itu. Dan dia selalu menantikan anak itu. Kapan anakku kembali? Sepertinya ada sebuah keyakinan dalam dirinya bahwa sang anak pasti kembali. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi rupanya ketika lama, kita tidak tahu berapa lama waktu berjalan, apa yang dia harapkan itu ternyata terjadi. Dari jauh dia sudah melihat
Mungkin masih jauh dia hanya melihat sosok begitu, ya. Dia sudah tahu bahwa itu anaknya. Dan dia tidak menunggu-nunggu anak itu datang mendekat dia. Yang kedua, saudara-saudara, dikatakan bahwa Bapa itu berlari dan dia berlari untuk menemui sang anak, dan dikatakan tidak sekedar berlari untuk menemui si anak, tetapi dia merangkul anak itu, mencium anak itu, dan memeluknya. Ini kalau bukan hati yang penuh belas kasihan, tentulah tidak akan mungkin dia lakukan. Yang pertama yang dia lakukan, setiap hari dia menunggu anak itu di depan rumahnya. Yang kedua, saudara-saudara, ketika anak itu dia lihat, dia berlari. Bukan hanya berlari, dia merangkul, memeluk anak itu. Mencium. Kalau dalam bahasa aslinya sebenarnya dikatakan menciumnya dengan keras-keras. Wah, betul-betul itu sebuah ciuman, tanda sebuah kerinduan yang sangat dalam jiwa sang Bapa, dalam hati sang Bapa. Ada sebuah belas kasihan yang begitu dalam hati Bapa. Dan itu dinyatakan kepada anaknya dengan dia berlari dan dia merangkul dan dia mencium sang anak itu. Ini satu perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh hati yang penuh belas kasihan yang dalam. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah hati Bapa. Bahwa ini adalah gambaran daripada Bapa di surga, Tuhan kita, dan anak yang pergi ini, yang hilang ini adalah menggambarkan kita manusia yang memberontak terhadap Tuhan dan pergi melakukan apa yang menjadi keinginan kita sendiri, mengerjakan apa yang kita mau. Tetapi kita bersyukur di sini bahwa walaupun anak itu tidak digambarkan berapa lama dia pergi, bapaknya tetap menunggu, bapaknya tetap mengenal dia, bapaknya berlari kepada anak itu, dan itu menunjukkan kasih yang luar biasa. Sebelum anak itu sampai, sang bapa sudah berlari, sang bapa mencium, sang bapa memeluk anak itu. Sama seperti Yohanes pasal 6 ayat yang ke-37, itu menunjukkan hati Bapa. Di sana dikatakan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Di dalam kitab Yesaya saudara-saudara dikatakan bahwa kalaupun adakah seorang ibu yang melupakan anaknya, dan kalaupun ada ibu yang melupakan anaknya, Bapa di surga tidak pernah akan bisa melakukan hal itu terhadap anaknya. Jadi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah hati, itulah belas kasih, itulah hati Bapa kita yang sesungguhnya. Itulah anugerah yang ada pada dirinya. Dia berlari, dia memberikan putra tunggalnya Yesus Kristus buat kita, untuk menjadi perantara yang membuat semua hubungan itu saudara-saudara tersambung tanpa syarat apa-apa dari kita. Dia tidak minta syarat apapun. Yang dia lakukan adalah dia memberikannya belas kasihan, pengampunan, kasih, penerimaan saudara-saudara dengan sepenuh jiwa, sepenuh dirinya. Inilah hati Bapa. Yang ketiga di sini saudara-saudara kita melihat bahwa dia menjemput anak itu, berlari kepada anak, merangkul, menciumnya. Bukan hanya itu saudara. Yang ketiga kita melihat bahwa dia tidak sama sekali mengingat-ingat lagi dosa anak itu. Sama sekali dia tidak mengingat-ingat dosa anak itu. Apa yang dilakukan si anak ini terhadap bapaknya ketika dia dipeluk, ketika dia dicium oleh bapaknya,
Sang anak berkata kepada bapaknya, seperti yang sudah dia rencanakan. Dia berkata, "Bapa, aku telah berdosa terhadap Bapa." Ada 3 rancangan yang dia buat tadinya, perkataan. Yang pertama, "Bapa, aku telah berdosa terhadap Bapa dan surga." Yang kedua, dia berkata, "Aku tidak layak lagi disebut anak." Yang ketiga, dia merancang bahwa yang ketiga akan dia katakan adalah, "Jadikan saja aku sebagai salah seorang upahan atau budak." Tetapi kalau kita membacanya saudara-saudara di dalam bagian firman Tuhan, ya, bahwa ketika dia datang kepada Bapa itu dan mencium, Bapa itu berlari merangkul dan mencium dia mengatakan kata-kata itu, ternyata baru sampai pada rencana kata yang kedua, dia berkata yang pertama, "Bapa, aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak." Yang ketiga belum sempat disebut, dipotong oleh bapaknya. Bapaknya berteriak kepada hamba-hambanya yang ada di rumah untuk supaya datang, memberikan kepada anak ini jubah yang terbaik, lalu kemudian diberikan cincin, lalu kemudian diberikan sandal. Si anak tidak jadi mengatakan yang ketiga, saudara-saudara. Apa yang dia maksudkan, saudara-saudara, dengan itu? Bahwa Tuhan tidak mengingat apa yang telah dia buat. Tuhan juga sama sekali tidak mengadili anak ini. Tuhan sama sekali, saudara-saudara, tidak mengungkit dosanya. Sama sekali Tuhan tidak berkata, "Kau sudah menghabiskan semua hartamu di luar sana dengan para pelacur kan? Kau sudah berfoya-foya menurut keinginanmu sendiri? Sekarang kau sudah begini baru pulang ke sini." Bapaknya sama sekali tidak mengatakan apapun tentang apa yang telah dia lakukan sejak dia pergi dari rumah. Yang ada dalam hati Bapa hanya satu, bahwa anaknya telah kembali dan anaknya telah dia temukan, dia dapatkan kembali. Dia tidak mau ingat, dia tidak peduli dengan apa yang telah dilakukan, dikerjakan anak ini selama berada di luar rumah. Bapaknya tidak mau tahu dengan semua itu. Ini adalah sebuah anugerah. Ini adalah pengampunan yang tulus. Inilah sesungguhnya hati Bapa ketika mengampuni kita. Dia tidak ada mengungkit-ungkit, tidak ada mengingat-ingat. Dia berkata, "Akulah yang mengampuni segala dosamu dan yang tidak pernah mengingat-ingatnya. Mengampuni dosa dan pemberontakanmu." Bahkan kita sama-sama sering menyanyikan lagu ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Jadi saudara, sejauh timur dari barat Tuhan jauhkan, Tuhan buang dosa itu. Artinya tidak bisa lagi ketemu antara Allah dan dosa kita. Ketika dia mengampuni kita, betul-betul maka itu terjadi perpisahan total antara Allah dan dosa kita. Dosa pergi ke sana lalu Allah ada di sini. Tidak bisa ketemu. Saudara, itulah pengampunan dari Bapa. Apapun kata orang tentang kita. Memang kalau kita manusia, orang bertobat, kita terima, kita ampuni. Tapi kadangkala saudara-saudara, kita ungkit-ungkit. Mungkin dia dulu begini, dia dulu begitu. Ya, itulah saudara-saudara. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Bapa terhadap anak ini, yang menggambarkan begitulah Tuhan ketika mengampuni saudara dan saya. Tidak ada dia mengingat dosamu, tidak ada dia mengungkit-ungkit, dia menghapus. Sesuatu yang sudah dihapus tidak bisa dibaca, saudara-saudara. Artinya dia tidak akan pernah mengatakan lagi hal itu kepada kita. Karena sudah tidak ada catatannya. Sudah selesai, kata Yesus. Inilah anugerah yang diberikan. Inilah pengampunan. Inilah kasih yang terbesar. Yang tidak dimiliki oleh siapapun, saudara-saudara. Yang diberikan kepada kita. Bahwa
Apa yang dia katakan kepada anak ini? Saudara-saudara, dia berkata, berikan jubah. Saudara tahu jubah itu adalah tanda kehormatan. Jubah yang terbaik. Itu adalah tanda kehormatan. Anak yang mungkin sudah bau dengan segala karena selama ini jaga babi, berjalan jauh berkeringat dan situasinya mungkin kurus, saudara-saudara, diberi penghormatan yang luar biasa. Diampuni semua dosa dan bukti diampuni semua dosa. Harga dirinya dinaikkan dengan diberikan jubah itu, saudara. Artinya diberi penghormatan buat anak ini. Disambut seperti ada seorang pembesar yang sedang datang lalu disambut, dikalungkan bunga. Dia dianggap orang penting, orang besar, orang terhormat. Karena firman Tuhan berkata, karena kamu berharga di mataku dan mulia, aku ini sangat mengasihi kamu. Itulah Tuhan. Dan dia lakukan dengan hal itu. Lalu diberi cincin. Artinya diberikan kuasa. Diberi otoritas kepada anak ini. Untuk kembali memiliki otoritas dalam hidupnya. Sebagai orang yang terhormat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukankah itu yang dilakukan Tuhan terhadap kita? Ketika dia mati di kayu salib. Dia menghapus semua dosa kita. Dia rela telanjang. Lepaskan jubah kebesarannya itu. Dan itu saudara-saudara untuk membuat kita menerima jubah kehormatan itu. Dan saudara, kakinya yang dipaku itu tidak menggunakan alas kaki lagi. Tetapi kita kepada anak diberi alas kaki. Kenapa saudara? Dikatakan kenakan sepatu, seharusnya bukan sepatu, tapi ini sandal. Karena zaman dulu saudara, orang tuh pakai sandal, tidak ada budak atau upahan yang menggunakan sandal atau alas kaki. Ketika dia diberikan itu pertanda bahwa dia diterima sebagai anak, bukan sebagai seorang budak upahan. Dia diterima sebagai anak. Inilah yang Tuhan lakukan kepada kita. Dengan dia bangkit dari antara orang mati, saudara-saudara. Pengampunan itu utuh, pengampunan itu penuh dilakukan oleh Yesus. Mungkin saudara-saudara selama ini sudah lama mengikut Tuhan. Sudah lama kita menjadi orang Kristen. Dan ada hal-hal yang kita pegang dalam hidup yang membuat kita merasa seperti anak ini tidak layak. Merasa seperti anak ini dikejar-kejar oleh kesalahan kita. Saya mau katakan hari ini bahwa Tuhan sudah membereskan itu semua. Dia sudah melupakan. Memang kita harus mengakui dosa kita kepada Tuhan. Tetapi ingat, ketika kita masih berdosa, Dia telah mati di salib, saudara-saudara, buat kita. Itulah yang dilakukan oleh Sang Bapa. Anak itu masih berada di dalam dosa. Sang Bapa itu telah mengampuni dia. Tiap hari menantikan anak itu adalah gambaran bahwa Bapa telah mengampuni dia. Dan siap untuk menerima dia. Karena itu saudara yang saya kasihi. Kalau ada tuduhan itu. Engkau selama ini merasa jauh dari Tuhan karena ada tuduhan. Engkau merasa tidak layak karena persoalan-persoalan masa lalumu. Lepaskan hari ini. Karena Tuhan sudah mengampuni. Tuhan mengasihi engkau. Dan Tuhan senantiasa setia mengampuni dan mengasihi engkau. Karena pengampunan kasih-Nya. Hidup yang Dia berikan adalah hidup yang kekal. Kiranya kebenaran ini saudara-saudara mengajak kita kembali. Bahwa Tuhan begitu sayang, Tuhan begitu mengasihi. Tuhan menantikan kita untuk kembali dengan sungguh-sungguh. Bersekutu dengan Dia kembali. Dan lebih dalam lagi untuk bersama Dia berjalan dalam hidup ini. Yang terakhir bahwa Bapa ini membuat pesta. Ternyata di rumah Bapa, dalam hubungan kita dengan Bapa, dalam pengampunan yang Dia berikan, ada pesta besar, ada berkat besar, yaitu lembu tambun. Itu adalah lembu yang terbaik, saudara. Berkat-berkat yang terbaik dalam kehidupan ini sudah Dia sediakan. Dia mau buat hidup saudara penuh sukacita, menerima segala warisan yang sudah Dia janjikan dalam hidup ini. Karena itu
biarlah kehidupanmu hari ini semakin sadar bahwa Dia sudah mengampuni saudara dan saya. Dia telah bangkit dari antara orang mati sebagai tanda pembayaran bahwa semua hutang dosa kita sudah selesai. Dia telah bangkit dari antara orang mati, saudara-saudara, sebagai tanda bahwa kata-kata Dia berkata, sudah selesai. Semua kutuk, dosa, maut, hukuman atas dosa sudah selesai. Roh yang membangkitkan Kristus, itu roh yang sama memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Karena itu bersyukur kepada Tuhan hari ini bahwa Dia ada hadir dalam hidup saudara. Betul-betul hati Bapa tidak pernah mengungkit, mengingat segala kesalahan dan dosamu. Jangan biarkan dirimu menuduh engkau, jangan biarkan iblis menuduh engkau. Ampuni dirimu dan tolak perkataan iblis dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau melihat hati anak-anak-Mu, apa yang mereka hadapi hari ini. Biarlah ada satu kasih yang sejati mengalir Bapa. Bahwa pengampunan sudah Engkau beri. Kalaupun apapun tuduhan-tuduhan itu, patahkan hari ini dalam nama Yesus. Bahwa kuasa Allah, kasih Allah yang besar itu telah dicurahkan. Pengampunan adalah sesuatu yang benar-benar terjadi Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkat-Mu atas umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Dan sampai kita bertemu lagi di hari Minggu yang akan datang. Doakan, saya masih ada di Bandung dan beberapa hari 2-3 hari ini baru saya akan kembali ke Makassar. Di sini ada banyak orang-orang yang datang minta untuk didoakan dan pelepasan. Ya, doakan supaya tetap kuat, sehat. Puji Tuhan sampai sekarang saya percaya bahwa doa-doa kita senantiasa buat kami itu membawa saya tetap dalam kesehatan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua sampai bertemu pada hari yang akan, minggu yang akan datang. Shalom.